kayu gaharu yang mana nih pohonnya? Ini semua nih, hampir semua ini kayu gaharu semua nih. Gaharu semua nih Jadi ya? gaharu di sela-selanya ada durian lah ya. Durian. Tanaman nanti untuk nanti kalau nanti sudah panen kan. Ini durian kan ya? Durian nanti kalau misalkan nanti sudah panen, kebangnya tinggal ada duriannya kan. Jadi kita masih ada tanaman pengganti yang produktif gitu loh. Iya, iya. Untuk jenis-jenisnya gaharu ini, jenis gaharu namanya Microcarpa. Jadi kalau orang sini bilang gaharu beringin karena mirip dengan pohon beringin. Betul, mirip Nah beringin. itu. Jadi cara bedakannya tuh gampang aja dari daunnya. Kalau Microcarpa itu seperti seperti pohon beringin, jadi gaharu beringin. Nah, sama ini, sama jenis Aquilea martensis. Jadi ada gelombangnya ini. Ini ada Gelombang-gelombangnya ini. Ini seperti ini. Tapi sama gaharu juga ya? Gaharu juga, itu kualitas terbaik juga nih. Jadi ada 4, ini namanya gaharu Aquilea martensis, ini Microcarpa, terus kemudian ini yang ini Gariana nih. Ini Gariana. Daunnya agak kuning nih. Ini malah ini kalau ini kita inokulasi suntik, memang agak lama, agak sulit. Tapi kalau soal dapat itu bakal dapat kualitas yang bagus, yang super. Oh gitu. Nah, Harganya luar sebelum biasa. ke sana kayu gaharu ini sebenarnya bisa jadi apa aja sih? Kayu gaharu ya, kayu gaharu macam-macam ya. Yang pasti kan kalau orang mengenalkan untuk parfum, untuk bahan minyak wangi. Iya. Kemudian untuk kalau udah di luar negeri sudah sampai level ke untuk bahan obat yang berkualitas, herbal lah itu kan. Di Chinese, di India itu mereka udah teknologinya udah sampai situ gitu loh. Ya, levelnya udah sampai sana ya? Ke sana, itu udah levelnya udah untuk obat yang kelas tinggi, obat kanker gitu bisa. Nah, itu pokoknya berat tuh. Itu luar biasa potensinya. Makanya kenapa di lebih mahal. Tapi kalau untuk kelas Timur Tengah, kemudian untuk Eropa atau apa tuh kebanyakan untuk parfum lah. Terutama di Timur Tengah untuk Arab ya, untuk dibakar lah, untuk sebagai aromaterapi. Untuk itu kayak kiswah Ka'bah itu kan untuk jarian juga. Oh betul. Ya itu. Oh, kiswah Ka'bah itu pakai gaharu ya? Gaharu tuh luar biasa. Itu yang cari yang kelas yang paling super ya? Yang paling super. Boleh kelas wahid. Boleh tahu dikasih harganya tahu? Berapa harganya? Boleh nggak kalau dikasih tahu? Jadi kalau kelas super itu kalau di Kalimantan Timur per kilonya bisa sampai 800 juta. 800 juta bro? Satu tuh. Bukan main. Itu udah kelasnya udah paling super. 800 juta tuh seapa itu? Apa namanya? Per kilo. Oh per kilo. Ya per kilo. Jadi selain itu bisa untuk minyak gaharu, kemudian daunnya bisa dimanfaatkan untuk ini, untuk teh ya. Oh bisa jadi teh juga ya. Jadi kemudian untuk ininya buahnya bisa 2 untuk bibit gaharu disemaikan nanti dan dari kopi lah ya. Jadi kopi ya. Jadi macam-macam gaharu. Jadi di satu pohon bisa jadi teh, jadi kopi ya. Ya tidak pernah membuang. Jadi semuanya kan dimanfaatkan sebaik mungkin kan. Kayak kelapa jadinya. Ya jadi dari batangnya segala macam bisa dipakai itu. Mari kita ini juga nih. Jadi sini proses orang namanya memang tumbang sari ya. Tumbang sari dari tanaman keras semua. Jadi ada gaharu, ada durian. Iya. Kalau pepaya fungsinya untuk penopang ya. Penopang. Jadi biaya hasil panennya nanti untuk ini. Ini durian ya? Durian nih. Durian jenis apa nih? Tongkang ini kan. Ini gaharu juga. Malah jenis nih, semua gaharu semuanya. Yang bisa juga nih untuk wisata agro lah ya. Iya. Untuk ini kayaknya ada tim Mas Wahid di bawah ini. Kita nanti ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Nanti dengan teman saya Pak Safudin, tim teknis. Bisa tanya ke beliau gimana masalah suntik menyuntik manipulasi karena beliau yang menemukan Pak Safudin. Nah, ini timnya nih. Coba dikenalkan dulu timnya. Ini Pak Safudin ini teman lah, jadi partner saya kan. Penemu obat suntik inokulan kan, nanti beliau menjelaskan apa nanti kegunaannya, kemudian berapa lamanya bisa dipetik, kemudian potensi ekonominya gimana, kualitas grade-nya gimana, nanti beliau semua tanyakan. Nah kalau ini Mas Nanto, Mas Adi ini tim saya di tim saya di penyuntikan lah. Nah, ya. Silakan bicara masalah suntik, saya ingatnya ada suntik menyuntik kayak pasien. Jadi sebenarnya kenapa pohon gaharu ini perlu disuntik, kenapa? Jadi obat suntik itu sebenarnya perangsang. Perangsang. Ya, seperti ini contohnya. Ya. Ini pohon ini kita suntik, kita tanam fusarium. Nah, fusarium itu fusarium aktif. Ya. Jadi bagaimana kita mengolah fusarium itu supaya hidup di dalam batang pohon. Oh begitu. Dengan adanya hidup di batang pohon, maka pohon gaharu ini akan mengeluarkan antibodi. Iya.
Antibodi itulah ya, yang disebut gubal, yang wangi. Gubal. Oh iya, yang lapisan terluar dari batang itu Pak ya, atau pohonnya nanti Pak ya? Bukan, di dalam. Bukan. Oh, di dalam. Di dalam batang, di dalam serat batang, kayunya, ya. Iya, iya, iya. Ini apa nih Pak? Kayak yang Ya, inilah cairannya. Oh, cairannya. Cairan ini berisi pusarium, pusarium aktif. Iya, iya. Atau perangsang. Iya. Jadi perangsangnya ini, pusariumnya ini kita tanam ke dalam batang pohon supaya dia hidup. Hidup di dalam batang pohon yang hidup. Iya, iya. Menyebabkan pohon ini terinfeksi. Iya. Dan pohon ini akan mengeluarkan gubal atau resin, antibodi itu ya. Pak. Iya, iya. Nanti berbentuk resin. Resin. Resin itu yang mahal harganya berarti ya. Iya, betul. Jadi kami rubah pola cara budidaya yang ada di Indonesia. Iya. Yang mulanya hanya mengandalkan batang induk pohon gaharu. Sekarang kami rubah budidaya itu menjadi selain batang pohon tujuan utama, tujuan keduanya kita diranting. Oh, diranting. Tadinya hanya di batang induk. Batang induk ya. Sekarang diranting pun kita isi. Kita isi juga. Dan itu berhasil Pak? Bisa Pak? Insya Allah, karena pernah kami coba ini jangka waktu 1 tahun. 1 tahun. Nanti kita panen ranting. Oke. Tujuannya untuk bahan baku minyak pembuatan minyak gaharu. Iya, iya, iya. Kalau misalkan tanpa suntik ini berapa tahun ibaratnya baru bisa dipanen? Kalau tanpa suntik, Allahu alam. Apa dari 10 pohon itu belum tentu ada 1 pohon yang berisi. Oh begitu. Itu pun butuh waktu sampai 25 tahun. Masya Allah. Ya. Berarti memangkas waktu sangat efisien ya? Sangat efisien ya. Di samping itu ini juga apa namanya, kita bisa merekayasa. Betul. Memilih waktu, memilih ini, memilih tempat. Oh, bisa sampai seperti itu ya? Ini setahun bisa. Setahun bisa ya. Tahun, setelah suntik bisa dipanen. Iya, 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 iya. Ada yang bisa dikasih lihat mungkin kayu gaharu atau apa? Tadi saya bawa tadi. Saya yakin nggak semua orang tahu kayu gaharu gitu kan? Taunya mungkin sudah jadi minyak gitu kan? Jadi parfum. Ini masuk kemarin Mas ya? Ini untuk minyaknya nih. Ini sampel minyaknya. Jadi minyak ya. sampel minyaknya. Nah, ini sampel minyak. Kalau minyak mungkin ya parfum ya, kayak minyak gitu ya. Induk ya. Yang parfum. Bisa untuk parfum ya. Ya. Ini kalau ini Mas ya, hasil dari sih, inokulasi ya Mas. Nah, ini laman. Nah, ini. Wah, ini apa nih Pak? Ini seratnya, ini yang dinamakan gubal. Oh, itu gubalnya itu Pak ya? Gubal gaharu. Jadi gubal ini terbagi beberapa macam grade. Oke. Nah, grade itulah yang menentukan harga nantinya. Oh gitu. Nah, coba kita tes ya. Ya. Dibakar nih Pak ya? Bakar. Ya. Nah, karena dia mengandung minyak atau resin, maka dia hidup. Oh gitu, betul. Nah, aromanya inilah yang disukai orang. Iya. Aroma terapi ya? Iya. Wangi ya? Wangi kan? Dan betul. Ini harganya berapa nih? Kalau misalkan nih segini nih berapa? Segini sekitar 2 jutaan lah. 2 juta bro. Segitu 2 juta. Oh masih, ini kelas rendah masih. Rendah ya? Menengah bawah. Iya. Ada yang 700 juta. Bukan per kilo. Per kilo ya? Saya bilang. Iya. Sekali lagi bro, jadi buat teman-teman yang simak video ini, nilai ekonomi dari kayu gaharu ini luar biasa ya. Luar biasa. Jauh. Lebih dari sawit ya? Jauh ya. Dan sekali lagi ya, ini yang terbaik ada di Kalimantan ya, Kalimantan Timur ya. Aroma terbaik Kalimantan, kualitas gaharu terbaik Kalimantan. Terbaik ya. Di dunia Pak ya? Enggak, seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Kalau harga tertinggi itu kelas Kinam. Apa itu? Kinam. Grade gaharu namanya Kinam. Oh, Kinam. Kinam itu bisa 4,2 M per kilo. Per kilo. Ya. Fosil. Kalau di Indonesia masih harga tertinggi 700 juta per kilo. 7 juta itu sudah. Tuh, kalau saya sih nggak sampai bayangin kalau nilai sampai 700 juta per kilo itu. Ya, tapi banyak juga grade yang di bawah. Di bawah. Nah, grade di bawah dari 25.000 per kilo sampai 200.000 per kilo. Ya. Itu namanya grade bawah, itu untuk bahan suling. Oh, bahan suling. Iya, untuk menghasilkan minyak. Oke. Ini sudah di sini sudah nyuling sendiri? Sudah nyuling sendiri ya. Produksi getah sendiri. Oke. Nanti ke pabrik ya nanti.
Pabrik ya, Iya. berjalan ya, Nah, insya Allah. nanti. Ada lagi yang mau dikasih lihat nih? Apa mungkin? Ya kalau Ini sama ya? Nah, kalau Sama. di sini ada 4 spesies. Oh, ada 4 spesies. Ya, gaharu di dunia ada sekitar 19 spesies. Iya. Nah, di kebun kami ini sekitar ada 4 spesies, Spesies, ya. endemik Kalimantan. Oh gitu, asli Kalimantan ya? Asli Kalimantan. Iya, iya, Yang pertama Aqualaria malasensis, iya. yang kedua Aqualaria microcarpa, Iya, yang ketiga Becariana, iya, yang keempat Hirta. iya. Keempat itu ada perbedaan misalnya Perbedaan di daun. di daun tadi ya, seperti Iya. Mas Wahid jelasin dari Iya. depan ya, bentuk daunnya ya. Bentuk daun, bentuk tekstur batang dengan tekstur buah. Itu Dari berbeda. keempat itu ada nggak yang wah ini paling mahal yang varian ini gitu. Tidak. Sama ya? Sama. Tapi yang mudah isi biasanya malasensis. Oh, malah sensi. Iya. Iya. Yang mudah berisi. berapa ya? Kira-kira kalau dari pohon gaharu ini kalau kita olah jadi sebuah produk itu bisa sampai jadi berapa produk? 10 nyampe nggak? Misalkan dari Lebih. daun ya apa jadi teh gitu ya, Daun jadi teh, kopi, kopi, jadi minyak wangi, wangi, hidrosol, resin, Oh ya, Iya. kalau lebih. Ah, betul. sampai banyak ya? lulur, Sampai lulur, sabun. sampai sabun. ke skincare juga bisa ya? Betul. Sabun juga bisa sabun. Sabun bisa juga ya? Iya. Berarti ada sodanya? Bisa, Enggak ya? bisa Oh, diolah. bisa ya? Bisa diolah ya? Aroma gaharu. Iya, 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 iya. Saya pernah coba itu. Bro. Mm-mm. Banyak sekali Pak. Banyak sekali ya, luar biasa ya. Jadi gaharu itu orang awam Mm-mm. berpendapat aromanya yang diutamakan. Hanya jual aroma gitu ya? Ya, padahal tidak. Oh, Di tidak segi ya? kesehatannya yang lebih penting. Oh begitu. Bukan. Kenapa? Karena kita memanfaatkan antibodi pohon. Oh betul. Di sini saya sudah mulai bisa melihat gitu ya. Setelah dijelasin sama ahlinya, ternyata gaharu ini bukan cuma masalah parfum wangi-wangian, enggak ya. Jauh lebih dari itu. Iya. 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 Kalau di Saya- Indonesia, iya. kalau di Indonesia Pak, saya dikenal dengan Raja Karas Kalimantan. Raja Karas. Raja Karas Kalimantan. Bukan. Ada dari Facebooknya. Oh gitu ya. Facebooknya, Iya. di webnya. Oh iya, saya ada lihat itu kemarin ada yang komen itu ya. Raja Karas itu ya. Ya ini orangnya, saya ketemu orangnya hari ini. Masya Allah. Saya aja orang Kalimantan ini ke kebun kayak gaharu baru kali ini nih. Iya, Luas ini sampai sana. masih ya. Cita-cita beliau ini besar. Iya, betul. Makanya perlu anu lah. Makanya perlu penumpang jadi kan. Iya, penumpang nanti betul. kan. Gitu. Dari perkebunan ini ada sudah membuat brand sendiri nggak? Ibaratnya untuk produk Ke depan itu kami buktinya sedang proses lah ya. Buktinya kita bikin depot di depan kan. Ha-ha. Itu sudah banyak mahasiswa yang Iya. di sini.